Jules Veltman, bek andalan Brighton Hove Albion, baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 33 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang menjadi salah satu alasan kuat di balik keinginannya tersebut. Namun, apakah ia masih memungkinkan untuk bergabung dengan skuad Garuda? Mari kita telusuri lebih dalam. Jules Veltman lahir di Velsen, Belanda, pada 15 Januari tahun 1992. Ia memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam dan berhasil menembus tim utama pada tahun 2012. Selama 8 tahun membela Ajax, Veltman meraih 3 gelar Eredivisie dan membawa timnya hingga final Liga. Pada tahun 2020, ia hijrah ke Premier League dengan bergabung bersama Brighton Hove Albion, di mana ia menjadi pemain kunci hingga saat ini. Di level internasional, Veltman telah mengoleksi 28 caps bersama timnas Belanda dengan 2 gol yang tercipta. Penampilan terakhirnya bersama tim Oranje terjadi pada Juni tahun 2021 saat ia bermain di Euro tahun 2020. Meski telah lama membela Belanda, Veltman mengaku memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya. Hal ini membuatnya mulai mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Veltman mengungkapkan bahwa dirinya serius ingin membela timnas Indonesia. Ia bahkan menyatakan, "Saya terbuka untuk itu, saya ingin bermain untuk Indonesia. Itu serius." Namun, ada aturan FIFA yang harus dipenuhi. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain dapat pindah asosiasi jika tidak bermain di turnamen level A selama 3 tahun atau tidak tampil di pertandingan internasional selama 2 tahun. Veltman terakhir bermain untuk timnas Belanda pada tahun 2021, yang berarti ia sudah memenuhi syarat waktu tersebut. Veltman terakhir bermain untuk timnas Belanda pada tahun 2021, yang berarti ia sudah memenuhi syarat waktu tersebut. Berdasarkan peraturan FIFA, Jules Veltman kemungkinan besar tidak bisa membela timnas Indonesia. Alasan pertama, Veltman sudah lebih dari 3 kali memperkuat Belanda di pertandingan kompetitif. Berdasarkan regulasi FIFA tentang naturalisasi pemain yang terbit pada tahun 2021, batas maksimal seorang pemain bisa pindah asosiasi sepak bola adalah 3 pertandingan TPA di level senior. Ini tercantum pada pasal 9.c. Pemain tidak bermain lebih dari 3 pertandingan internasional TPA dengan mewakili asosiasinya, baik di kompetisi resmi maupun bukan kompetisi resmi. Bunyi regulasi FIFA. Veltman sudah 28 kali memperkuat timnas Belanda dan mencetak 2 gol. Dari 28 pertandingan itu, Veltman bermain 2 kali di Piala Dunia tahun 2014, 1 kali di Euro tahun 2023, 3 UEFA Nations League, 4 kualifikasi Euro, dan 1 kualifikasi Piala Dunia. Alasan kedua Veltman tidak bisa memperkuat timnas Indonesia adalah peraturan FIFA tentang naturalisasi pada pasal 9 ayat 2.b. Pada regulasi tersebut, dikatakan bahwa saat pemain tersebut membela tim nasional level senior, belum genap berusia 21 tahun. Saat yang bersangkutan main terakhir kali pada kompetisi resmi dalam asosiasi tertentu, belum berusia 21 tahun. Tulis regulasi FIFA. Veltman sudah lebih dari 21 tahun saat memperkuat timnas Belanda pada Piala Dunia tahun 2014. Artinya, Veltman sudah tidak bisa pindah ke federasi lain jika mengacu pada regulasi FIFA. Veltman terakhir bermain untuk timnas Belanda saat melawan Ukraina pada Euro tahun 2020, 13 Juni tahun 2021. Veltman juga mendapat dorongan dari netizen Indonesia yang terus mengirimkan pesan, "Ayo bela Indonesia." Selain itu, rekan setimnya di Brighton, Kaoru Mitoma, yang pernah melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, memberikan kesan positif tentang tim Merah Putih. Hal ini semakin memperkuat keinginan Jules Veltman memiliki keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Dengan pengalaman internasionalnya yang mumpuni dan darah keturunan Indonesia, ia berpotensi menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Namun,
Semua kembali pada proses naturalisasi dan keputusan PSSI. Apakah kita akan melihat Veltman berseragam merah putih? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Justin Hubner, bek muda timnas Indonesia, terus menunjukkan perkembangan positif dalam karir sepak bolanya di Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 21 tahun ini tidak hanya mencetak gol untuk tim U21 Wolves, tetapi juga mendapatkan kesempatan berlatih bersama skuad utama jelang pertandingan penting melawan Liverpool. Justin Hubner, bek muda timnas Indonesia, kembali menunjukkan kualitasnya. Dalam laga National League Cup melawan Rochdale U21, ia mencetak gol penyeimbang di menit injury time, menyelamatkan Wolverhampton Wanderers U21 dari kekalahan. Tak hanya itu, ia juga menjadi pahlawan adu penalti dengan eksekusi sempurna yang membawa timnya melaju ke babak berikutnya. Sejak bergabung dengan Wolverhampton, Justin Hubner telah mencetak 4 gol untuk tim U21. Performa konsistennya bahkan membuatnya dipercaya sebagai kapten tim. Gol-golnya bukan hanya sekadar angka, tetapi juga bukti dedikasi dan kerja kerasnya. Justin Hubner juga mendapatkan kesempatan berharga untuk berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers jelang pertandingan melawan Liverpool di pekan ke-25 Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025. Hal ini terlihat dalam video resmi klub yang diunggah di YouTube dengan judul Martial Munetsi as First Day at Wolves. Dalam video tersebut, Hubner terlihat bersemangat berlatih bersama pemain-pemain bintang seperti Matheus Cunha dan Hwang Hee-chan. Ini bukan pertama kalinya Hubner berlatih dengan tim utama. Sebelumnya, pada Desember tahun 2023, ia bahkan masuk dalam daftar susunan pemain saat Wolves menghadapi Arsenal. Meski hanya duduk di bangku cadangan, pelatih Vitor Pereira diketahui gemar menggunakan formasi 3 back, sehingga peluang Hubner untuk tampil di tim utama semakin terbuka, terutama dengan cedera yang dialami Yerson Mosquera. Dengan rutin berlatih bersama tim senior, peluang Justin Hubner untuk melakukan debut di Premier League semakin besar. Pertandingan melawan Liverpool pada 16 Februari tahun 2025 bisa menjadi momen bersejarah bagi pemain keturunan Indonesia Belanda ini. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menantikan momen tersebut, mengingat potensi besar yang dimiliki Hubner. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia WNA pada Desember tahun 2023, Justin Hubner terus menunjukkan dedikasinya untuk sepak bola Indonesia. Ia telah menjadi kapten Wolverhampton U21 dan mencetak beberapa gol penting. Selain itu, pengalamannya berlatih dengan tim utama Wolves menjadi modal berharga untuk persiapan membela timnas Indonesia di ajang internasional. Justin Hubner adalah salah satu harapan besar sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan performa impresif di Wolverhampton U21 dan kesempatan berlatih bersama tim utama, masa depannya di sepak bola Inggris semakin cerah. Justin Hubner semakin dekat dengan momen debutnya di Premier League. Para penggemar sepak bola Indonesia pun menantikan detik-detik bersejarah itu. Siapakah yang akan bangga melihat pemain Indonesia pertama yang berlaga di liga tertinggi Inggris? Seluruh rakyat Indonesia. Pada Sabtu, 8 Februari tahun 2025, sejarah baru tercipta bagi sepak bola Indonesia. Paul Romain, striker andalan Oxford United, resmi menjadi warga negara Indonesia WNA. Setelah mengucapkan sumpah setia
di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI London, Inggris. Proses ini menjadi langkah penting dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Proses pengambilan sumpah ini telah dipersiapkan dengan matang. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa lokasi London dipilih karena kesibukan Olrome bersama klubnya, Oxford United. Selain Oli, dua pemain lain, Dion Marcus dan Tim Gaypane, juga menjalani proses yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia. Memutuskan untuk membela tanah air Indonesia U20. Pukul 18 WIB, Olrome tiba di KBRI London dengan mengenakan jas hitam, baju putih, dan peci hitam. Dalam suasana khidmat, ia mengucapkan sumpah setia sebagai WNA. Setelah proses selesai, Ole langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, menandai resminya statusnya sebagai warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses naturalisasi ini. Dalam unggahan Instagramnya, ia menulis, "Alhamdulillah, Olrome sudah resmi menjadi WNA setelah pengambilan sumpah. Semoga dengan kehadirannya, daya jedor skuad Garuda semakin tajam dan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia." Erick juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Kemenpora, dan Kementerian Hukum yang telah mendukung proses ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut baik kedatangan Olrome. Kluivert berharap Ole dapat menjadi andalan di lini depan timnas, terutama dalam menghadapi laga krusial melawan Australia pada 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain pada 25 Maret tahun 2025. Ole memiliki skill yang mumpuni. Saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Kami menantikan debutnya di pertandingan mendatang. Kluivert juga menegaskan bahwa kehadiran Ole akan menambah variasi serangan timnas, terutama di sisi penyerang sayap kanan. Sebelum pengambilan sumpah, Olrome telah menyatakan antusiasmenya untuk membela timnas Indonesia. Ia merasa terhormat bisa memperkuat negara yang memiliki hubungan erat dengan keluarganya. "Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di Medan, dan saya bangga bisa mewakili Indonesia." Dengan status barunya, Ole siap membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026. Proses naturalisasi Olrome menjadi bukti komitmen PSSI dan pemerintah Indonesia dalam memajukan sepak bola nasional. Semoga langkah ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia dalam meraih prestasi di kancah internasional. Selamat datang, Olrome. Semoga sukses bersama timnas Indonesia. Liga Jepang atau J-League dikenal sebagai salah satu liga sepak bola terbaik di Asia. Beberapa pemain timnas Indonesia pernah mencoba peruntungan di sana,
Meskipun tidak semua berhasil mendapatkan menit bermain yang signifikan. Berikut adalah daftar pemain Indonesia yang pernah berkarir di Liga Jepang beserta perjalanan mereka. Reiki Yachobi sang pelopor. Bermain bersama Matsushita Electric sekarang Gamba Osaka pada tahun 1988 sampai tahun 1989. Reiki Yachobi menjadi pionir pemain Indonesia di Liga Jepang. Ia tampil dalam 6 pertandingan dan mencetak 1 gol. Salah satu momen berkesannya adalah ketika ia membantu timnya meraih kemenangan tipis 1-0 melawan rival lokal. Namun, cuaca dingin dan adaptasi budaya membuatnya memutuskan pulang ke Indonesia setelah 1 musim. Irfan Bahdim gagal bersinar di negeri Sakura. Bermain bersama 2 tim yaitu Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Bahdim lebih sering menjadi cadangan selama di Jepang. Ia hanya bermain 7 kali di J-League 2 dan total 97 menit. Salah satu momen pentingnya adalah ketika ia memberikan umpan terukur dalam kemenangan 3-0 Consadole Sapporo melawan Jubilo Iwata pada 3 Mei tahun 2015. Stefano Lillipali singkat namun berkesan. Bermain bersama tim Consadole Sapporo pada tahun 2014. Lillipali hanya bermain 2 kali selama di Jepang, yaitu 1 kali di Emperor Ice Cup dengan durasi 90 menit dan 1 kali di ajang lain. Meski minim kesempatan, pengalamannya di Jepang menjadi fondasi untuk karirnya di timnas Indonesia. Pratama Arhan, bek muda penuh potensi. Arhan bermain bersama klub Tokyo Verdy pada periode tahun 2022 sampai tahun 2024. Arhan hanya tampil 4 kali di J-League 2 dan total 55 menit. Salah satu pertandingan berkesannya adalah ketika ia membantu Tokyo Verdy meraih kemenangan 1-0 melawan Tochigi SC pada 6 Juli tahun 2022. Ia juga tampil di Emperor Ice Cup meski timnya kalah dari FC Tokyo di babak ketiga. Justin Hobner, harapan muda yang singkat. Justin bermain bersama klub Cerezo Osaka. Ia hanya bermain selama 5 bulan di Jepang yaitu pada periode Maret sampai Juli tahun 2024. Hubner bermain 8 kali selama di Cerezo Osaka dengan total 83 menit di Liga dan 107 menit di Piala Liga Jepang. Meski singkat, penampilannya menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk masa depan. Sandy Walsh, tantangan baru di Yokohama Marinos. Bermain bersama klub Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh resmi bergabung dengan klub asal Jepang Yokohama F. Marinos pada Februari tahun 2025. Pindah ke Liga Jepang akan membuka kesempatan bagi Sandy untuk mengasah kemampuan. Dengan gaya permainan yang berbeda dan kompetisi yang lebih cepat, ini merupakan kesempatan langka untuk mendapatkan pengalaman internasional di luar Eropa. Pengalaman di Liga Top Eropa yang telah ia miliki diyakini akan membawa manfaat besar bagi performa tim Yokohama. Transfer ini juga menempatkan Sandy dalam barisan pemain naturalisasi yang sukses, mengikuti jejak bek timnas Indonesia yang pernah bermain di Jepang. Pemain Indonesia yang berkarir di Liga Jepang seringkali menghadapi tantangan besar, seperti persaingan ketat dan adaptasi dengan budaya serta cuaca. Namun, pengalaman mereka di liga yang kompetitif seperti J-League bisa menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Sandy Walsh, sebagai pemain terbaru yang mencoba peruntungan di Jepang, diharapkan bisa membawa perubahan positif dan membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level Asia. Meskipun tidak semua pemain Indonesia sukses di Liga Jepang, perjalanan mereka tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dengan kerja keras dan dedikasi, bukan tidak mungkin pemain Indonesia bisa mencapai prestasi gemilang di kancah internasional. Timnas U20 Indonesia memiliki sejarah panjang dalam ajang Piala Asia U20 yang sebelumnya dikenal sebagai AFC Youth Championship. Sejak pertama kali berpartisipasi pada tahun 1960,
tim ini telah menorehkan berbagai prestasi dan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Berikut adalah perjalanan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20, dari masa kejayaan hingga tantangan yang dihadapi saat ini. Awal keikutsertaan dan prestasi awal tahun 1960 sampai tahun 1970. Timnas U20 Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam Piala Asia U20 pada tahun 1960 di Malaysia. Pada edisi tersebut, tim ini berhasil mencapai peringkat keempat setelah kalah dari Jepang dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Namun, prestasi terbesar datang pada tahun 1961 ketika Indonesia menjadi juara bersama dengan Myanmar setelah pertandingan final berakhir imbang 0-0. Ini adalah momen bersejarah yang hingga kini belum terulang. Selain itu, timnas U20 Indonesia juga pernah menjadi runner-up pada edisi tahun 1967 dan tahun 1970. Pada tahun 1967, mereka kalah dari Israel dengan skor 0-3. Sedangkan pada tahun 1970, mereka kembali kalah dari Myanmar dengan skor yang sama 0-3. Meski belum mampu meraih gelar juara, prestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjadi kekuatan yang disegani di kancah Asia. Masa sulit dan tantangan baru tahun 1980 sampai tahun 2018. Sejak tahun 1980, format turnamen berubah menjadi 2 tahun sekali dan sistem kualifikasi mulai diterapkan. Pada era ini, timnas U20 Indonesia mulai kesulitan bersaing. Mereka sering terhenti di babak grup dan jarang mampu melaju ke fase gugur. Prestasi terbaik di era ini adalah lolos ke perempat final pada edisi tahun 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final mendampingi Qatar. Namun, mereka gagal melaju lebih jauh setelah kalah dari Jepang dengan skor 2-0. Era Piala Asia U20 tahun 2023 sekarang. Pada tahun 2023, nama turnamen resmi berubah menjadi Piala Asia U20. Di edisi ini, timnas U20 Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong dan berharap bisa lolos ke Piala Dunia U20. Namun, mereka hanya mampu finish di peringkat ketiga grup setelah menang atas Suriah 1-0 dan imbang melawan Uzbekistan 0-0, tetapi kalah dari Irak 0-2. Hasil ini membuat mereka gagal melaju ke perempat final. Persiapan menuju Piala Asia U20 tahun 2025. Timnas U20 Indonesia kini dipimpin oleh pelatih Indra Syafri dan sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025 di Cina. Mereka tergabung di grup C bersama Irak, Uzbekistan, dan Yaman. Persiapan tim termasuk uji coba melawan Yordania, Suriah, dan India dalam Mandiri Challenge Series tahun 2025. Meski sempat kalah dari Yordania dan Suriah, mereka berhasil menang telak 4-0 atas India, yang menjadi modal positif menjelang turnamen. Timnas U20 Indonesia memiliki target ambisius untuk lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025 yang akan membawa mereka ke Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile. Namun, tantangan tidak mudah, terutama menghadapi Uzbekistan juara bertahan dan Iran tim tersukses di grup. Dengan persiapan matang dan mental juara, tim ini berharap bisa mengulang kejayaan tahun 1961 dan mencatat sejarah baru. Perjalanan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 adalah cerita tentang kejayaan, tantangan, dan harapan. Dari juara bersama pada tahun 1961 hingga perjuangan keras di era modern, tim ini terus berusaha membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Semoga perjalanan timnas U20 kali ini berakhir dengan manis.